Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku WND nomor 262 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 12 yang berkata demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, masing-masing kita pasti sama-sama berharap supaya dalam perjalanan hidup kita ini kita dapat melihat hari-hari yang baik. Masing-masing kita pasti berharap supaya doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Berbagai cara dan usaha kita kerjakan untuk memperolehnya, untuk melihat hari-hari yang baik di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan di dalam doa pun kita sering memohonkannya kepada Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan, apakah benar kita akan melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita ini kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk memperolehnya? Apakah cukup bagi kita dengan berdoa saja untuk memperoleh hari-hari yang baik dalam hidup kita, jika kita tidak berusaha untuk menjauhkan diri dari kejahatan? Apakah doa-doa kita dikenan? Apakah doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan jika kita hidup dalam kejahatan?
Nas renungan hari ini mengatakan, mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya tersendengkan hanya kepada permohonan minta tolong orang-orang benar. Tidak satu usaha pun dari semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu akan berhasil untuk membuat kita bisa melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita ini, selain daripada jalan yang satu ini, yaitu berdoa dan menjauhkan diri dari kejahatan. Sebab apabila kita berusaha menjauhkan diri dari kejahatan, maka di saat kita berdoa memohonkan hari-hari yang baik kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan mendengarkan dan mengindahkan permohonan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, apabila kita berharap untuk bisa melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita ini, kita harus menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat. Kita harus hidup berdamai dengan Allah dan dengan manusia melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Dengan hidup yang demikian, maka kita akan melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita ini. Tetapi jika kita hidup dalam kejahatan, maka kita akan melihat hari-hari yang kacau balau dalam hidup kita. Dan walau sedetik pun, kita tidak akan melihat hari-hari yang baik di dalam perjalanan hidup kita ini. Sebab Tuhan tidak akan berkenan mendengar dan tidak akan mengabulkan doa orang yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam kefasikan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu sebabnya Tuhan berfirman demikian kepada orang Yehuda yang saat itu hidup dalam kejahatannya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita selalu berusaha untuk memelihara perdamaian kepada Allah dan kepada sesama kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kejahatan. Sebab hanya itulah satu-satunya cara supaya doa permohonan kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Hanya itulah satu-satunya usaha yang dapat menjamin supaya kita melihat hari-hari yang baik di dalam hari-hari kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih-Mu dan perlindungan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami dapat selamat dalam keadaan sehat hingga pada saat ini, oleh karena penyertaan dan kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang telah mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjaga diri dari segala kejahatan, supaya kami menjauhkan diri kami dari segala perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kefasikan. Kuatkanlah kami ya Bapa, supaya kami mampu untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan, supaya kami mampu untuk menjaga diri dari segala kefasikan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang mengarahkan hati dan pikiran kami untuk melihat hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjaga perdamaian antara kami dengan Engkau, memelihara perdamaian antara kami dengan sesama kami lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Di dalam Roh-Mu kami sanggup untuk melakukannya. Untuk itu ya Bapa, penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan dengan ini ya Bapa, kami juga memohon, biarlah kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami suatu berkat yang luar biasa, yaitu berkat kami bisa melihat hari-hari yang baik di dalam
perjalanan hidup kami, di dalam tahun-tahun kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sangat menginginkan, kami sangat merindukan, kami selalu menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Mohon sembuhkan mereka ya Bapa. Kami memohon Engkau melawat mereka. Kami memohon Engkau mempedulikan mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Ikut campur tangan dalam usaha pengobatan dan perawatan demi kesembuhan mereka. Berkatilah ya Bapa segala obat-obatan, makanan, minuman, dan semua perawatan yang mereka terima, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Baik saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah, terlebih Tuhan kepada saudara kami yang sudah lama menanti-nantikan kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau ya Bapa yang melindungi kami. Biarlah Engkau yang menggembalakan kami, menuntun perjalanan hidup kami, dan memberikan tuntunan akan apa yang kami kerjakan, akan apa yang kami lakukan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dengan campur tangan Tuhan, segala aktivitas dan pekerjaan kami akan memberikan hasil yang baik untuk memberikan sukacita bagi kami, umat Tuhan. Lindungilah kami satu hari ini ya Bapa. Berkati hidup kami, begitu juga hidup anak-anak kami, keluarga, dan sanak saudara kami. Tolong kami Tuhan, dalam segala pergumulan, dalam segala kesesakan hidup, dalam segala tantangan-tantangan kehidupan, badai kehidupan yang menerpa hidup kami. Luputkan kami Tuhan dari semuanya itu. Bebaskan kami dari segala kesesakan-kesesakan hidup yang menerpa kehidupan kami. Bapa di sorga, kuduskan hidup kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.